Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Puput Haryadi dengan NIM 19 14 10 124. Baiklah, saya di sini memilih materi 13 untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah IT Risk Management. Baiklah, langsung saja di materi 13 tentang pendekatan matematis dalam perencanaan. Metode transportasi dalam program linier. Masalah perencanaan agregat dipandang sebagai masalah alokasi kepastian operasi untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan. Maka rencana agregat dapat dirumus dalam format program linier. Linear Decision Rule atau disebut dengan LDR, yaitu ada dua model perencanaan agregat yang berupaya untuk mengoptimalkan tingkat produksi. Kemudian model yang minimasi biaya total dari biaya gaji, rekrutmen, PHK, lembur, dan persediaan melalui serangkaian kurva biaya kuadrat. Kemudian membahas tentang manajemen conventional model atau MCM, yaitu dikembangkan oleh E.H. Baumann yang membangun suatu model keputusan formal di seputar pengalaman dan kinerja manajer. Teori ini mendasari adalah pengalaman masa lalu manajer atau sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan keputusan di masa depan. Teknik ini menggunakan analisis regresi terhadap keputusan produksi yang diambil manajer di masa lalu. Simulasi. Disimulasi suatu model komputer yang dinamakan penjadwalan lewat simulasi, yaitu pendekatan simulasi ini menggunakan prosedur pencarian kombinasi nilai yang biayanya minimal untuk ukuran jumlah tenaga kerja dan tingkat produksi. Kemudian membahas tentang disagresi dan perencanaan agregat di sektor jasa. Disagresi yaitu membahas tentang output dari proses perencanaan agregat biaya yang berupa jadwal produksi untuk mengelompokkan produk berdasarkan vanili. Misalnya, untuk produksi mobil, output yang harus diproduksi tetapi bukan pada informasi mengenai berbasis mobil yang berseri A, berseri B maupun berseri C. Jadi jumlah keseluruhan output yang dihasilkan tiap produk tertentu bukan berdasarkan type. Sedangkan proses pemisahan rencana agregat menjadi rencana yang lebih rinci disebut agregasi. Perencanaan agregat distributor jasa. Pendekatan kenyataan struktur jasa seperti bank, usaha angkutan, restoran, cepat saji, penerapannya lebih mudah daripada di perusahaan manufaktur. Pengendalian biayanya meliputi pengendalian yang ketat atas jam kerja di perusahaan jasa dapat dipastikan menghasilkan tanggapan cepat terhadap respon konsumen. Pasibilitas kehadiran pekerjaan perorangan pada tingkat output atau jam kerja untuk memenuhi permintaan yang sudah diperkirakan. Penerapan perencanaan agregat di sektor jasa meliputi
restoran. Contohnya seperti pelayanan terhadap konsumen yang datang di restoran, atau penjadwalan terhadap karyawan yang datang. Instruktur penerbangan, yaitu jumlah karyawan atau jumlah penumpang yang berterbang melalui pesawat. Kemudian rumah sakit, contohnya pelayanan terhadap pasien rumah sakit. Kemudian rantai perusahaan kecil nasional, contohnya seperti jasa fotokopi, cetak foto, dan lain sebagainya. Jasa, contohnya antar jemput. Contohnya seperti jasa pelayanan transportasi, sepeda motor maupun mobil. Pentingnya strategi penjadwalan jangka pendek. Dengan penjadwalan yang efektif, perusahaan dapat menggunakan asetnya dan menghasilkan kapasitas investasi yang lebih besar, dan sebaliknya. Penjadwalan menambah kapasitas dan fasilitas yang terkait dan memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat. Kemudian dengan menggunakan konsep penjadwalan jangka pendek, maka keunggulan kompetitif dengan pengiriman dapat diandalkan. Isu-isu penjadwalan. Isu-isu penjadwalan terdapat: 1. Penjadwalan ke depan dan ke belakang. Penjadwalan ke depan melalui sektor jadwal banyak digunakan pada rumah sakit, klinik, restoran, untuk makan malam, perusahaan permesinan. Kemudian penjadwalan ke belakang dimulai dengan tingkat jatuh tempo operasi bisnis dahulu, yaitu contohnya seperti kerusakan mesin, masalah mutu. Keseringkalian membuat penjadwalan semakin kompleks sehingga perlu dipikirkan khusus. Penjadwalan kriteria proses. Penjadwalan kriteria proses yaitu menimbulkan waktu penyelesaian dengan cara menetapkan rata-rata waktu penyelesaian, kemudian memaksimalkan utilitas dengan menetapkan persentase waktu fasilitas digunakan, menimbulkan persediaan barang dalam proses dengan menetapkan rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem, menimbulkan waktu tunggu konsumen dengan menetapkan rata-rata keterlambatan. Proses penjadwalan berfokus pada pusat kerja, yaitu penjadwalan pesanan yang akan datang tanpa menggunakan kendala seperti kapasitas pusat kerja individu. Kemudian mengecek ketersediaan alat dan bahan buku sebelum memberikan pesanan ke suatu departemen. Membuat tanggal jatuh tempo untuk tiap pekerjaan dan mengecek kemajuannya. Kemudian mengecek barang dalam proses pada saat pekerja bergerak menuju perusahaan. Kemudian memberikan feedback pada aktivitas produksi. Kemudian menyediakan statistik efisiensi pekerjaan dan memonitor waktu operator untuk analisis distribusi tenaga kerja, gaji, dan upah. Kemudian membahas tentang pembahanan
pekerjaan di pusat pekerjaan, yaitu pembenahan berarti penugasan pekerjaan untuk dilaksanakan atau pusat pengelolaan atau pusat pengoperasian. Manajer operasi mengusahakan pekerjaan untuk dilaksanakan sehingga biaya waktu menganggur atau waktu penyelesaian harus dijaga agar tetap minimum. Pusat pembenahan bagi menjadi dua bentuk, yaitu orientasi pada kapasitas dan kegiatan ke penugasan tugas tertentu ke pusat pekerjaan. Kemudian membahas tentang penjadwalan pada bidang jasa. Contohnya seperti rumah sakit pada unit rawat darurat menggunakan aturan prioritas yang lebih dulu datang, yang lebih dulu dilayani. Kemudian bank banyak memperkerjakan personal dengan jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore untuk teller yang melayani nasabah. Kemudian menjadwalkan secara shift pada supermarket. Terima kasih atas video yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.